Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala da'watihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadratil kiram, para alim, para ulama, para masyayikh, para sesepulan pinisepuh, para kiai, para ustadz, dan segenap jamaah salat maghrib dan isya yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari yang sangat cerah ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih senantiasa memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, dan terutama nikmat sehat, sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan yaitu dalam kita thalabul ilmi, sama-sama kita belajar untuk menelaah yaitu Al-Quran dan Al-Hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan iringan langkah kita di malam hari ini semua mendapatkan syafaatnya Nabi kita Muhammad SAW dan mendapatkan pahala terbesar di sisi Allah dan pemberat timbangan nanti di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan pembahasan kita. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yang artinya, terjemahan bebasnya, Rasul Muhammad SAW beriman kepada apa, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang mukmin, masing-masing beriman kepada Allah, wa malaikatihi, malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulih, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun daripada rasul-rasulnya itu. Mereka juga berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami, hanya kepadamulah tempat kami kembali. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini pernyataan amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Nabi Muhammad atau Rasul utusan Allah itu menyatakan keimanannya kepada apa? Bima unzila ilaihi, apa saja yang diturunkan Allah kepadanya berupa kitab yang namanya Al-Quran. Mir rabbihi wal mu'minun, dan tentunya ya orang-orang yang beriman yang mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Maka keberuntungan kita memiliki nabi yang mendapatkan yaitu berupa mukjizatul uzma, mukjizat yang terbesar berupa Al-Quran Al-Karim, Al-Quran yang mulia. Nah, Al-Quran ini berbeda Pak dengan kitab-kitab yang lain. Allah menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami, kata Allah, inna, domir itu artinya kata ganti orangnya adalah kami, Pak. Sedangkan Allah itu mengatakan la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Tapi dalam kalimat ini Allah mengatakan inna nahnu,
Sudah tambahin inna tambah nahnu. Nahnu itu artinya domir untuk banyak, lebih dari, loh kok menang kabeh? Lebih dari lebih dari 2. Kalau 2 namanya, kalau ada dalam bahasa Arab ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Mufrad itu tunggal, musanna itu 2, kalau jamak itu lebih dari 2, bisa 3, 4 dan seterusnya. Allah mengatakan inna nahnu, sesungguhnya kami, nazzalna dzikra, yang telah menurunkan az-dzikra yaitu Al-Qur'an, wa inna lahu lahafidhun, dan kami pula yang menjaga Al-Qur'an. Pertanyaannya, kenapa Allah menggunakan domir kami? Apakah Allah itu lebih dari 1? Mboten nggih? Kenapa? Para ulama mengatakan dalam tafsirnya, inna di situ musyarakatun bil khalq. Musyarakat itu artinya bersamai, yaitu dengan makhluknya, melibatkan makhluknya. Apakah Allah nggak mampu sendiri, Pak? Mampu. Allah jaga Quran mampu. Tapi sengaja Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra, sungguh kami akan menurunkan Al-Quran dan yang akan menjaganya. Pertanyaannya adalah, kenapa Allah menggunakan kalimat nahnu itu? Tujuannya adalah supaya kita manusia terlibat di dalam menjaga Al-Quranul Karim. Itu Pak. Makanya siapa yang menurunkan Al-Quran? Jelas Allah. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Dia, itu Allah, melalui malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam proses penjagaannya melibatkan siapa? Yaitu para sahabat manusia di sini, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, termasuk kita-kita yang sudah hafizul Quran, hamilul Quran, yang telah menghafalkan Quran, yang kemana-mana dalam otaknya ada ayat suci Al-Quran. Nah ini Pak, makanya jenengan kalau sudah hafal Quran, itu ada satu harokat saja salah, tahu apa enggak Pak? Qul ya ayyuhal kafirin. Loh kok kafirin? Harusnya kafirun. Tahu Pak? Kenapa posisinya? Karena kita sudah hafal Quran. Makanya Allah melibatkan makhluknya yang bernama manusia supaya apa? Menjaga Al-Quran. Jadi Quran itu dijaga oleh Allah melalui wasilah-wasilah para hufadzul Quran, orang-orang yang menghafal Quran. Mulai kapan? Semenjak Quran turunkan sampai ila akhir zaman, sampai nanti manusia yang paling terakhir. Maka nanti Pak, ada masanya ketika Quran itu sudah tidak lagi dihafalkan. Maka la yabqa minal Qur'ani illa rasmu, tidak tinggal dari Quran kecuali hanya tulisannya tok. Tulisannya ada tapi nggak bisa baca. Ada kemudian di zaman nanti ada juga, kata para ulama, mushaf ini hanya tinggal kertasnya saja, rasamnya tok, tapi hafalannya sudah hilang. Tulisannya sudah diangkat oleh Allah ke, yaitu mana Pak? Ke arasnya, ke Sidratil Muntaha, kembali ke tempatnya lagi. Termasuk orang-orang yang hafizul Quran, orang yang hafal Quran ini di dalam memori otaknya, Allah akan ambil. Jadi kata baca, Pak baca Al-Fatihah. Anak sekarang udah hafal semua. Pak, waos Al-Fatihah. Al-Fatihah ayat yang ketiga Pak, Malik Yaumiddin. Oh bisa Pak, karena masih hafal. Tapi ketika nanti masanya dibacakan Quran, suruh baca Al-Fatihah. Al-Fatihah gue piye tuh? Enggak tahu. Kenapa? Allah sudah cabut sehingga Pak Qurannya hilang. Kapan tuh Pak? Nah, ketika sudah tola'atis syamsu min maghribiha, ketika matahari terbit dari tempat terbenamnya. Artinya apa? Sudah sangat mendekati hari kiamat. Orang-orang baru sadar, ya Allah, loh kok tiba-tiba pagi matahari dari sono itu Pak? Yang dulunya nggak pernah sholat tiba-tiba rajin sholat, tapi ketika sholat Allahu Akbar apa yang mau dibaca nggak tahu. Kenapa? Sudah Allah angkat semua memori hafalan. Quran dibuka tinggal kertasnya tok, nggak ada tulisan. Hafalannya sudah hilang. Dan Allah sebelum tiba masa itu, Allah wafatkan orang-orang beriman dengan dengan sebuah angin yang lembut yang masuk ke dalam, ketiak-ketiak mereka. Kemudian di mana angin itu berhembus mengenai seseorang yang beriman itu, maka disitulah dia meninggal di tempat itu. Bahasanya apa Pak? Ini ku orang yang meninggal di tempat karena angin. Kata para ulama, rihul ahmar, apakah itu angin duduk? Ya bisa jadi. Nggak sakit, nggak apa, tiba-tiba kena serangan apa itu? Nah, nyampe ini nanti angin.
Cuma sebagian ada yang menerjemahkan itu yang dimaksudkan anginnya itu mungkin berupa flu. Misalnya kata sing pun watuk-watuk, pun pilek. Nah ini watuk-watuk nih. Ya, ini. Kadang-kadang apa? Kalau sudah kena itu nanti anginnya masuk angin, kembung, akhirnya meninggal. Dan itu kematian orang di akhir zaman itu mufajaatan, mitatal fajaah, kematian yang secara tiba-tiba. Tidak pakai woro-woro, Pak. Memang semua meninggal gak ada yang woro-woro, tapi apa? Fujaah itu artinya mendadak. Sekarang kena gak lama langsung meninggal. Kalau dulu orang dulu seingat kita para mbah-mbah kita dulu kalau sakit itu paling sirai ngeluh, migrain, meriang-meriang ngoten mawon. Gak ono sing kena kanker, kena apa meneh, Pak? Kena diabetes, kena ini, kena itu macam-macam. Sekarang Masya Allah penyakit macam-macam. Pertanyaannya sekarang, lo obat katanya semakin banyak, tapi penyakitnya nggak habis. Sekarang aneh, Pak. Dulu kita nggak pernah ada HP nih, HP nggak pernah ada. Tapi komunikasi kita lancar. Ya, kadang kita pakai surat, nyampe ke sononya 3 hari, 4 hari, 1 minggu. Komunikasi silaturahim masih nyambung. Sekarang apa? Banyak orang pegang HP, tapi banyak yang salah komunikasi. Bahkan sering miskomunikasi. Katanya sekarang pengobatan modern, semakin banyak obat-obat yang diciptakan, temuan-temuan para dokter. Tapi kemudian apa yang sekarang terjadi? Penyakit juga semakin dulu cuma sakitnya paling asam urat, itu pun asam urat masih di atas umur 60 tahun, 55 tahun. Loh sekarang umur 30 tahun kena asam urat. Umur 25 tahun kena diabetes. Kan tidak masuk akal nih. Berarti kenapa, Pak? Faktornya adalah karena banyaknya penyakit tadi, apa? Karena temuan-temuan kesombongan manusia dengan teknologi. Nah, katanya sekarang banyak orang yang terpelajar, pendidikan semakin tinggi, tapi banyak orang yang tidak mengerti akhlak dan adab dalam berkomunikasi. Jor ini wis sarjana tapi lek ngomong kok kurang ajar karo wong sepuh. Banyak benda, Pak. Nah, harusnya lebih berilmu, harus seperti padi yang nunduk. Dulu dia kasih tahu orang tua kita, tidak berani mata kita begini, Pak. Coba kita berani menatap mata orang tua kita, lagi disampluk jenengan. Sekarang Masya Allah dikandani, mentang-mentang ibu gak sekolah, mungkin lulusan SMA, anaknya S1, S2, sehingga pemalang keri ibu ngerti apa, bapak ngerti apa. Naudzubillah min dzalik. Ini sekarang terjadi. Semakin tinggi pendidikannya nggak semakin tambah berilmu, berakhlak, tapi semakin biadab. Kemudian yang dikatakan Rasulullah SAW bahwasanya di dalam kita beriman dikatakan la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kami tidak membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Kita tidak mengimani kita Muhammad dan semua yang diperintahkan oleh Nabi kita mengatakan wa qalu sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taati. Makanya kita sekarang bersyukur, Pak, kita punya Nabi. Sekarang bulannya bulan apa nih sekarang, Pak? Bulan Rabiul Awal. Ini Rabiul Awal tuh biasanya saudara kita yang sebelah mengadakan apa namanya? Maulid, muludan. Nah, ada mulutan apa muludan enggak tahu. Kalau mulutan ya berarti urusan apa nih? Berkatan. Maulid. Di situ Allah Subhanahu wa taala telah memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan di dalam surah Al-Baqarah At-Taubah 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Laqad ja'a. Ini lah ngerti bahasa Arab, grammarnya, nahwunya ini keren ya, Pak. Lam di situ lam takkid penekanan. Laqad juga artinya tahqiq. Laqad ja'a. Ja'a itu fi'il madhi yang artinya juga tahqiq. Laqad ja'akum. Seolah-olah Allah itu berfirman dan bersumpah, sungguh telah datang kepada kalian rasulun min anfusikum, seorang utusan atau rasul utusan kami datang kepada kalian min anfusikum, dari golongan kalian. Golongan apa maksudnya, Pak? Manusia, bukan golongan malaikat. Nah, ini dikatakan dalam surah apa nih? Al-Isra kalau tidak salah.
Qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutmainnin lanazzalna minas sama'i malakar rasula. Al-Isra 95. Katakan wahai Muhammad, kalau mereka bertanya, kenapa aba'atsallahu basyarar rasula? Apakah Allah akan mengutus seorang rasul itu dari jenis manusia? Mereka maunya orang-orang jahiliyah itu, Pak. Nabi itu bukan dari golongan manusia, tapi dari golongan malaikat. Kira-kira kita mampu nggak, Pak? Sambung. Nyambung. Malaikat tidak senang wedang kopi. Nah, tapi jenengan senengane ngopi nggih. Malaikat itu tidak senang, bersahwat dengan wanita. Ya dikai wong wedok tidak gelem disentuh. Kenapa tidak ada nafsunya memang? Makan tidak dimakan, kasih minuman enggak diminum. Jenengan datang nabi seperti itu, rasul dari utusan malaikat, dari jenis malaikat, jenengan nyambung napa mboten? Nah, maka Allah mengatakan, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Lau kana fil ardi malaikatun." Kalau seandainya di bumi itu ada satu malaikat saja atau banyak malaikat, yamshuna mutmainnin, mereka berjalan-jalan secara tenang di bumi ini, maksudnya bertempat tinggal, lanazzalna minas sama'i malakar rasula, maka kami akan turunkan dari langit utusan yang dari jenis malaikat juga. Berarti Pak, Allah Maha mengetahui kebutuhan kita. Karena kita manusia, maka utusan Allah, nabinya juga dari jenis manusia. Andaikan kita di sini ada malaikat separuh, ini malaikatnya Pak Ustadz, iku nek njaba ku, lungguh ono 10. Nanti utusannya, nabinya juga dari jenis malaikat supaya nyambung, Pak. Jenengan kasih malaikat gak nyambung, Pak. Malaikat ndak seneng gedang goreng. Jenengan lek kadung kumpul-kumpul ngene ya mangane gedang goreng sama kopi, ndak nyambung nih. Enggak disentuh sama malaikat. Kenapa? Gak menghormati. Kenapa? Malaikat ndak suka makan makanan jenis seperti itu. Baik. Kemudian apa? Ada kalimat min anfusikum. Ada dalam satu qiraah itu mengatakan min anfasikum. Anfas itu artinya yang paling mulia, yang paling bernilai, yang mahal. Kenapa Nabi dikatakan orang yang mahal? Mahal Nabi ini, Pak. Beliau statusnya bin Qusay bin Kilab. Dua nama ini yang memegang kunci pintunya Ka'bah. Ya, Al-Hijabah namanya. Beliau berdua ini juga yang memberikan siqayah. Siqayah itu artinya menjamu para tamu-tamu orang-orang haji setiap tahun, yang ngasih minum seluruhnya dari Bani Qusay bin Kilab. Kemudian apa? Liwa'ah, liwa itu memegang bendera. Dari keturunannya Qusay bin Kilab ini yang punya hak untuk mengatakan perang atau tidak perang. Berarti keturunannya orang mahal. Nah, disambung lagi nasabnya sampai kepada baginda Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Niki jalur mereka mengatakan apa? Abraham istilahnya apa? Millata Ibrahim, agamane siapa Pak? Milahnya Nabi Ibrahim. Mereka tidak mempercayai agama Islam, tetapi mereka mempercayai satu Abrahamovik namanya. Yaitu apa? Mempercayai satu agama, yaitu agama tauhidnya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Baik. Kemudian, nah di sini Pak, azizun alaihi ma anittum. Nabi Muhammad itu paling mengerti dengan apa yang kalian alami. Harisun alaikum bil mu'minin, sangat menginginkan kepada kalian keselamatan dunia sampai akhirat. Kita diminta sama beliau itu jangankan kulitnya kita masuk neraka, Pak. Kalau bisa sak wulu-wulune nih gitu. Sak rambutnya jangan sampai tersentuh namanya api neraka. Harisun, sangat berkeinginan. Kepengen banget kita itu selamat dunia sampai akhirat. Bil mu'minina raufur rahim, dan beliau juga kepada orang-orang beriman senantiasa berbelas kasih dan juga penuh dengan kasih sayang. Nah, niki Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca sirah Nabawi dalam kitab Rohiqul Maktum, Nabi kita Muhammad SAW itu ya tidak ada perselisihan wafatnya, Pak. Wafatnya beliau adalah Yaumul Itsnin, hari Senin, tanggalnya tanggal Isna asyara min Rabiul Awal, tahun atau tanggal 12 Rabiul Awal, tahun 632 Hijriyah.
Tidak ada la syakka fihi, tidak ada perselisihan. Yang jadi masalah niku kelahirannya, Pak. Kelahirannya itu dihitung apa? Tahunnya amun fil, tahun gajah. Nah, pertanyaannya tanggal pinten? Maka dalam kitab Rahiqul Maktum, salah satu kitab yang pemenang penulis sejarah Islam, Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, itu menyebutkan dalam kitabnya itu ada ikhtilaful ulama, ada perbedaan para ulama dalam masalah tanggal kelahiran. Ada yang menyebutkan tanggalnya tanggal 9, bulannya bulan Rabiul Awal. Ada yang menyebutkan tanggal 12, ada yang menyebutkan tanggal 17, ada yang menyebutkan tanggal 19. Ada sekian pendapat. Tapi memang para ulama lebih condong adalah tanggal 12. Walaupun nanti sebenarnya antara kelahiran dan kewafatnya Nabi itu tanggal dan harinya sama. Nabi menyebutkan orang yang meninggal hari Kamis malam Jumat atau hari Jumat, amin min fitnatil qabr, selamat teko fitnahe kuburan. Napa fitnah kubur itu, Pak? Pitakonan, pertanyaan yang ada di alam kubur. Tapi yang bicara tentang malam Kamis dan malam Jumat dan hari Jumat itu wafatnya tidak hari Jumat dan tidak malam Jumat. Justru wafatnya beliau hari Senin malam Selasa. Yaumul Itsnin, hari Senin, berarti malam Selasa. Waktunya kapan, Pak? Indat duha, waktu duha. Jadi wafatnya pagi menjelang waktu duha. Sekitar kalau sekitar jam 8, jam 9. Loh, ini ada kalau diurutkan, Pak, ada apa dengan wafatnya itu? Kan kita nggak bisa minta, Pak. Ono di antara kita yang meninggal jam 1 malam, ono sing menjelang maghrib, iki ngubure piye? Ada yang ba'da asar, ada yang kadang-kadang ba'da subuh. Yang ba'da subuh enak, Pak, apalagi pas hari Minggu. Wong mereka kabeh. Tapi pas pagi hari ba'da subuh, hari Senin, Pak. Wes. Akhirnya guru-guru mohon maaf pelajaran ditunda karena takziah dulu. Lah ini kita nggak bisa minta. Waktu itu muqarrar dan muayyan. Waktunya telah ditentukan, tidak bisa ditawar. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika datang masanya tidak bisa mundur 1 detik saja, apalagi minta maju 1 detik, tidak bisa. Kepengin disiki ya gak iso, kepengin ngeri ya gak. Oh iya, malaikat sik aku duwe utang masalah aku. Tak selesaino sik utange. Mboten saged. Bos idza jaa ajaluh. Kadang kita baru minum gitu, Pak. Ini ada kejadian di desa kami dulu. Ustadz Pak Yai habis perkataan ngomong ngeten waktu pas mulutan ngeten niki, Pak. Mantun solawatan. Ya marhaban ya nural aini marhaban, dan seterusnya itu. Selesai, Pak, doa. Wah, doa. Sebelum doa beliau ngomong gini, iki mungkin dungane terakhir ya. Minta doanya apa, Pak? Donga sing terakhir. Donga khusus betul. Mari khusus doa. Kemudian datanglah, biasa kan, Pak, kita makan, dikasih makanan. Setelah makan itu beliau lagi makan 1-2 suap, 2 suapan, Pak. Baru ngunyah, merasa pusing, ditaruh. Tiba-tiba apa? Menghembuskan nafas di situ, Pak. Ya untungnya Masya Allah beliau masih bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Gitu, Pak. Artinya rezeki yang terakhir yang dimakan, itulah rezeki yang terakhir tadi, Pak. Adalah makanan cuma 2 suap tadi itu. Dikasih makan soto, baru 2 suap ditaruh. Posisinya apa? Beliau langsung kayak megang kepalanya begini, sama nafasnya yang sesak, kemudian apa? Meninggal. Itu disaksikan orang banyak. Nah, kita minta kondisi yang seperti itu, Pak. Setelah kita berzikir, setelah kita baca Quran, setelah kita atau ketika sholat atau setelah sholat, bukan setelah maksiat. Kita mohon kepada Allah itu bisa diminta, Pak. Karena takdir itu bisa dirubah dengan apa? Doa. Baik, kita lanjutkan kisahnya. Kemudian Nabi dikatakan oleh Allah, wallahu ya'simuka minan nas. Bahwasanya engkau Muhammad itu telah dijaga oleh Allah dari semua caci makian manusia, gangguan manusia.
Separah-parahnya gangguan itu Allah ya'simuka minan nas. Allah tetap menjaganya. Makanya kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad yang senantiasa ngikuti sunnahnya, nggak usah takut. Kita dakwah niku Pak, dakwah mawon. Andaikan kita ditakdirkan wafat dalam kondisi menegakkan li'ila'i kalimatillah, kita insya Allah matinya dalam keadaan husnul khatimah. Saya nggak mengatakan mati syahid, ya syukur-syukur syahid. Kalau enggak, paling tidak kita dalam kondisi husnul khatimah. Nah, salah satunya apa Pak? Itu ini yang pernah saya ceritakan tahun lalu ini, mungkin jenengan masih ingat. Ada seorang sahabat, orang-orang kafir yang bernama Akhnas bin Syuraik. Akhnas bin Syuraik itu teman akrabnya Abu Jahal. Abu Jahal itu nama aslinya Amr bin Hisham. Namanya Amr bin Hisham. Kalau orang Quraisy menyebutnya Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Kalau kita memanggilnya Abu Jahal, bapak kebodohan. Akhnas bin Syuraik mengatakan, ini ketika berhadapan dalam perang Badar, Nabi Muhammad di seberang sana itu, dikatakan, ya Abul Hakam, ma taqulu fi Muhammad, an-nabiyyun huwa am kadzab? Abul Hakam, Abu Jahal, Amr bin Hisham, bagaimana pendapatmu tentang Muhammad? Apakah dia itu nabi yang jujur atau dia seorang pendusta? Bagaimana Pak? Abu Jahal mendengar pertanyaan itu kagetnya luar biasa. Kan pamannya juga kan. Kenapa selama ini pertanyaan itu gak pernah terfikirkan sama beliau? Langsung nolak kepada ini, mengatakan sambil marah, mah, katanya. Mah itu bahasa kita celaka, diem ente, tutup mulut kamu gitu. Mah itu artinya waihak, waihak itu celaka. Celaka kamu. Min antakula bi anna Muhammadan kadzdzab. Dari mana kamu berani mengatakan Muhammad itu seorang pendusta? Kami mengetahui Muhammad itu dari kecil sampai sekarang tidak pernah satupun dia berdusta. Bro, coba Pak. Abu Jahal ini musuh yang paling keras permusuhannya pada Nabi, tidak mampu ya mengingkari yaitu kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita sih ragu loh, Nabi Muhammad tidak pernah goroh Pak. Orang kayak kita ngapusi isuk tempe awan dele. Bayang no. Dia mengatakan mah min antakul. Dari mana kau mengatakan? Kemudian apa? Akhnas bin Syuraik mengatakan, kalau memang Muhammad itu jujur dan dia seorang nabi, kalau dia nabi ya kita ikutin dong harusnya. Kalau memang benar-benar nabi, dia kan jujur kan? Kalau enggak kita ikutin. Falima naqtuluhu. Bahasanya falima naqtuluhu. Kenapa kita mau merangi dia? Kenapa kita mau membunuh dia? Kalau memang dia seorang nabi. Kata Abu Jahal, untung ya ini posisinya lagi perang ya. Kalau enggak kamu tak tempelan katanya. Saya tidak kuatnya, kamu kurang ajar pertanyaanmu ini. Dia mengatakan betul Muhammad itu benar, jujur dia. Tapi kami dari Bani Makhzum katanya tidak akan pernah mau beriman kepada Muhammad itu. Nah ini Pak, ini pertanyaannya. Artinya apa Pak? Kejujuran akhlak Nabi Muhammad tidak terbantahkan di depan orang-orang kafir. Makanya kalau kita ngaku kanjeng Nabi, umat kanjeng Nabi, satu pertama ittiba sunnahnya adalah kita harus jujur, berani berkata benar dan jujur. Beliau mengatakan siddiqul amin, sadiqul wa'dil amin, orang yang selalu benar, jujur dan selalu menepati janji, amanah beliau. Ya kok ngaku-ngaku ana muhibbuka ya Rasulullah, aku cinta kepadamu, ngapusian goroh omongane. Ya gak gelem kanjeng Nabi duwe umat kok gorohan. Janji nih Pak, kapan ngomah? Bayar utang kapan? Minggu depan gak teko meneh goroh ngaku uhibbuka ya Rasul. Gak direken wae kanjeng Nabi Pak. Kenapa? Karena kita Nabi gak suka kebohongan. Nah ini yang pertama. Yang kedua Pak, saking bencinya mereka itu, dulu pernah ada seorang Ra'isul Munafikin, namanya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul itu ketika Nabi Muhammad datang, ketika hijrah yang pertama itu, hijrah yang terakhir dari kota Madinah, Mekah ke Yathrib, beliau dikawal oleh Abu Bakar dan disambut gegap gempita oleh orang-orang Muhajirin dan Ansor. Orang-orang Madinah seluruhnya menghadap
Itu dalam kitab disebutkan, Pak. Memang ada syair yang menyebutkan tala'al badru alaina, tala'al badru alaina min saniyatil wada. Itu memang ada. Ahli sejarah semua menuliskan itu syairnya itu memang. Itu bukan bid'ah, itu ada itu, Pak. Tapi yang rebananya yang gede kayak tempeh nih, Pak. Nah, setelah itu apa? Nabi baru seneng, Pak, Nabi ini Ra'isul Munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul menghembuskan kalimat beracun kepada orang-orang Ansar. Apa katanya dia? Sammin kalbak ya'kulak. Gemukkan anjingmu itu. Yang dimaksud anjing adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sammin kalbak ya'kulka. Cara bacanya sammin kalbak ya'kulak. Gemukkan anjingmu itu, suatu hari nanti dia akan memakan kamu. Maksudnya apa? Kamu openi ku Muhammad, kamu gemukkan dia, kamu besarkan dia, nanti kalau sudah besar kamu yang akan dibantai oleh Muhammad. Itu pernyataan yang sangat menyakitkan ketika itu. Itu didengar langsung oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad marah enggak? Enggak, Pak. Beliau senyum. Ya biasa, ada orang baru itu sammin kalbak gitu. Dibilang apa? Anjing. Sehingga kebencian itu begitu memuncak ketika Abdullah bin Ubay bin Salul memprovokasi orang-orang mukmin yang telah dikumpulkan Rasulullah sejumlah 1.000 orang. Itu diprovokasi sehingga apa? Kembali tidak jadi jihad 600 sekian orang, sehingga yang tersisa 313 orang. Ada yang mengatakan 314, tapi yang paling kuat 313. 313. Kalau 212 kan wiro sableng. Ini 313. Apa katanya, Pak? Ini yang dikatakan supaya apa? Berjihad. Nah, 600 sekian ini pulang dikarenakan fitnah provokasi daripada Abdullah bin Ubay bin Ra'isul Munafikin. Nah, suatu ketika Abdullah bin Ubay bin Salul sakit. Kemudian anaknya ini berinisiatif datang kepada Rasulullah. Rasulullah, sesungguhnya ayahku sakit. Abdullah bin Ubay bin Salul sakit. Kami mintakan air ya Rasulullah. Tolong didoakan supaya kesembuhan kepada ayahku. Apa katanya? Sampai di depan ayahnya, wahai ayah, ini aku bawakan air yang telah didoakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kalimatnya Pak beliau? Apa kalimatnya Abdullah bin Ubay bin Salul? Dia mengatakan, berikan aku air kencing aku minum. Ya bunayya, wahai anakku, berikan aku air kencing aku minum. Asal bukan air yang telah diludahi oleh Muhammad itu. Ini bahasa yang paling sombong. Makanya bahasa sembur itu ya ono, Pak. Sembur itu ditunggono Al-Fatihah, didoakan. Tapi wong saiki ndak percaya, mari maca Fatihah no, Pak. Bismillahirrahmanirrahim fasih, Pak. Tapi ngapusian. Makanya gak mandi wong biyen maca Bismillahirrahmanirrahim nih, Pak. Alhamdulillahirabbil ngalamin. Diwacana kasih kanu sembuh. Kenapa? Imannya tenanan, ngajinya tenanan, ya kalimatnya lisannya jujur, hatinya juga jujur. Wong orang-orang dulu kan begitu, Pak. Ya kiai-kiai langgaran, masya Allah. Tapi mustajab doanya. Kenapa? Wongnya jujur, tani tun pun jujur. Orang ngapusi, nggak ono proyek-proyekan, gawe proposal. Iki kakek kiai proposal kata, ustad proposal nggak ada. Nah, kemudian ketika sakitnya Abdullah bin Ubay bin Salul semakin parah, dia kekhawatiran, Pak. Dia kebayang tuh bagaimana akhirat, bagaimana azab kubur. Dia langsung ngomong sama anaknya, wahai anakku, kamu datang lagi ke Muhammad itu. Tolong, nanti kalau aku mati, tolong aku minta dikafani dengan jubah yang paling dalam, jubah dalamnya Rasulullah Muhammad SAW. Datang anaknya ke sana. Ya Rasulullah, ini permohonan terakhir ayahku. Ini sakitnya semakin hari semakin parah. Apakah engkau izinkan ya Rasul? Sesungguhnya ayahku minta kalau nanti meninggal, minta jubahmu yang dalam itu, yang bersentuhan dengan keringatmu itu ya Rasulullah, supaya dipakaikan dalam sebagai apa? Kain kafan. Umar enggak protes paling. Da ya Rasulullah, da itu artinya tinggalkan. Ya Rasul, jangan lakukan ya, la taf'al ya Rasulullah. Jangan kau lakukan ya Rasul. Ya ini orangnya sudah bangkotan, musuh paling keras ini. Kenapa masih engkau berikan? Jangan kau berikan ya Rasul. Ini biarkan aja, dibungkus pakai daun pisang, nggak apa-apa ya.
Cuma dulu nggak ada daun pisang kan, wis dibungkus pakai apa? Jangan kau berikan ya Rasulullah. Ini musuh paling keras. Apakah engkau nggak ingat ya Rasulullah? Dulu ketika engkau datang yang menganjing-anjingkan engkau ini orang. Kemudian memprovokasi di ketika perang Badar yang pertama sehingga 600 orang Islam berbalik arah tidak mau berjihad. Ini orangnya ini. Masa engkau akan berikan itu ya Rasulullah? Nabi Muhammad mengatakan, ya nggak apa-apa. Kenapa? Aku adalah dikatakan apa? Harisun alaikum. Aku ini orang yang paling kepengin. Ini juga umatku walaupun dia orang munafik. Urusannya dia di neraka nanti urusannya sama Allah. Dicopot tuh bajunya Nabi, masuk kamar dicopot, dikasihkan kepada siapa? Putranya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, seketika sudah meninggal, ya sudah itu urusannya. Tapi Nabi Muhammad satu, beliau tidak mau mensolatkan. Karena permusuhannya kepada Islam luar biasa. Ya. Bukan kepada pribadi Muhammad, Pak, kepada Islam. Nah, ini makanya kalau jelas orang-orang yang memusuhi Islam ketok jelas welo-welo ngarepe moto kita, Pak. Kita diundang nyolati sudah urusannya tuh. Itu namanya fardu kifayah. Yang mau nyolati ya enggak apa-apa. Kenapa? Dia musuhnya Islam. Apalagi sekarang banyak nih. Sekarang orang-orang di Indonesia ini pada ngetes nih, Pak. Ya Pak Ustadz ya. Ngetes. Apa ngetesnya, Pak? Wong Islam ku ngamuk pun ndak ya. Kemarin ada kejadian pernah saya sampaikan tuh. Ada membuat apa tuh acara dikasih minuman apa? Khamr. Sopo sing hafal surat Ad-Duha dikasih minumannya kalau air aqua nggak apa-apa, dikasih air minuman keras. Ini maksudnya nopo? Apa nggak ngece-ngece nih, Pak? Ya, ini nggak bisa kita diamkan. Karena apa? Yang dihina adalah Al-Quran. Masa Al-Quran disamakan dengan khamr, sedangkan khamr jelas-jelas hukumnya haram. Masa sesuatu yang haram disandingkan dengan apa namanya mushaf yang mulia Al-Quranul Karim? Kan jelas nggak mungkin. Itu sengaja memang. Dan kita nggak boleh terlalu reaktif juga nggak boleh. Kan ada ini. Tapi kita harus menyuarakan kebenaran. Nah, sekarang ini malah tadi pimpinan PP ya Pak, Jumatan, ya betul ya. Jumatan yang sekarang dan berikutnya 2 Jumat ini supaya dikirimkan ke pusat, kemana? Ke NTT. Itu instruksi yang sifatnya memang global untuk warga Muhammadiyah. Tapi sebelumnya tanpa warga Muhammadiyah pun kita orang Islam harusnya tergerak untuk membantu. Untungnya kita sekarang di Indonesia, di Jawa ini, di Jember belum kejadian dan mudah-mudahan tidak kejadian. Kalau prediksi daripada BMKG Pak, saya ngikutin tuh kok ngeri tuh. Kemarin masuk ada yang di podcast mengatakan NTT sekarang mengalami gempa 7,7 skala Richter. Kemudian kapan hari di mana lagi, Pak? Enggak, yang baru-baru ini di Sumatera. Nah, sedangkan lempengan yang paling dahsyat itu lempengan Laut Selatan ini pas di depan kita, Malang kali Jember. Seumpama itu terjadi, patahan seperti yang di mana? Yang di NTT itu gempanya skalanya 8 sampai 9 skala Richter. Iki wong Sembora pemain nang ndi, Pak? Apalagi kula teng Puger Wuluan paling deket. Loh, 7,7 kemarin itu lihat jenengan ada videonya kan beredar kah? Videonya luar biasa itu di pinggir pantai, bahkan ada yang jembatan yang menghubungkan dengan kapal jatuh ke laut dan seterusnya. Itu 7,7. Sedangkan perkiraan kalau itu terjadi lagi, maka lempengan patahan yang terdahsyat itu wilayah niki, Pak. Yaitu pantai selatan. Mana? Malang sampai wilayah Jember dan Banyuwangi. Ya. Terus wong Puger sewante apa petik laut. Aku dine pas lagi lelang kepalane kebun niku sapi. Ya, mari ngono Al-Fatihah muro-muro ono goncangan kaya ngono terus pundi niku. Kita mati dalam kondisi kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah ini penting, Pak. Makanya qalu sami'na wa ta'na. Ini penting. Ini terjadi sudah. Nah, kalau ini dibiarkan, Pak, maka kita mengatakan kalau kita sudah sami'na wa asaina, kami dengar dan kami tidak mau taati. Nah, kita bukan golongannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita tertulis ketika kita mulai kecil sampai dewasa kita terus ibadah,
pas di penghujung umur kita justru kita mufarokoh, keluar dari barisan Nabi Muhammad SAW. Itu yang harus diingatkan, Pak. Kepada siapa ketika kita peringatan Maulid Nabi itu bukan cuma sekedar tola al-badru marhaban ya marhaban, bukan, diingatkan tentang masalah tauhid itu. Jangan sampai kita nanti umurnya kita mulai kecil kita nggak pernah batal. Kenapa? Tauhid kita bisa hancur. Salah satunya apa? Kesyirikan. Maka la habitu amaluhum. Semua amal kita mulai akil balik sampai umur 60 terhapus seperti di komputer, di delete langsung entek kabeh, Pak. Loh, catatan skripsi saya, tulisan saya hilang kabeh, sak foto-foto nih, sak video nih. Kenapa hilang? Seperti dosa syirik yang kita lakukan di penghujung umur kita. Makanya sing sampun panjenengan pun sepuh-sepuh wis dijak, ayo golek nang Gunung Kawi. Budal dhewe. Kanca muni budal berarti sampe ngongkon. Ojo budal, Mas, iki syirik kan. Malah golek sepuh-sepuh, malah golek pesugihan. Naudzubillah min dzalik. Ya, apalagi ini kemarin tuh ada son horek ya. Ono rituale ternyata. Ya Allah. Kok ambune dupo nih lho. Tak delok-delok. Ternyata antar ada kompetitornya. Wah. Makanya ono sing napa son horeke kan kebakar. Nggih kebakar nggih. Ya bukan karena konsleting ya karena tadi. Karena sihir itu, Pak. Sihir itu semuanya bisa merusak. Jadi mau performan, mau tampil diganggu sehingga apa? Jeblok. Pas lagi dup ngeten moro-moro langsung pet mati, langsung ada kukusnya, Pak. Mantune langsung bus ngeten, Pak. Nah ini, Pak. Sampai ada ritual-ritualnya sebelum mulai itu. Nah coba wis dosa dibalut sirik loh. Bisa bayangin iki, Pak. Terus mari ngono lek wis meninggal husnul khotimah no, Pak. Engko sing nyelawat afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya tetap kita doakan, mudah-mudahan diampuni. Cuma kalau bicara husnul khotimah kaya-kaya aduh, itu urusannya Gusti Allah. Kita mendoakan kebaikan saja. Mudah-mudahan anak cucu kita diselamatkan semua dari hal-hal seperti ini. Niki yang penting, Pak nggih. Sami'na wa ata'na. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah kita jauhkan ya di bulan-bulan seperti ini. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita selamat daripada kesyirikan, selamat daripada kemaksiatan dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Demikian hatanallahu wa iyyakum, nasrun minallah wa fathun qarib, abasyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.